Bila seseorang disebutkan berotak dagang, berarti apa yang ada di dalam otak atau pikirannya adalah dagang. Berpikir untung rugi, berpikir transaksi, berpikir saya dapat apa kalau saya melakukan ini atau saya melakukan itu. Dan orang yang berotak dagang memang pasti piawai dalam berdagang, karena segala sesuatunya diperdagangkan. Termasuk juga kepercayaan atau apapun, bahkan agama bisa diperdagangkan demi untuk keuntungan diri sendiri. Namun bagaimana dengan orang yang berotak hikmat? Kalau otak dagang membuat orang lalu jadi mahir dan terus berdagang sepanjang hidupnya, orang yang berotak hikmat berarti akal budinya dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Dia tidak sembarangan bertindak, dia berpikir panjang sebelum bertindak, sebelum berkata-kata pula, supaya tidak melukai orang. Orang yang berotak hikmat adalah orang yang selalu berpikir bagaimana dia melakukan yang benar, mengatakan yang benar, dengan cara yang benar. Inilah orang yang berotak hikmat. Dan satu hal yang pasti adalah orang yang berotak hikmat, ia tidak suka memberontak. Karena ketika dia berotak hikmat Tuhan, tidak ada keinginannya, tidak suka dia untuk berontak kepada Tuhan, tapi jadi pribadi-pribadi yang penurut. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dari Yesaya pasal 30. Kali ini ayat-ayat pertamanya yaitu ayat 1-2. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Yesaya 30 yang memang isinya syarat dengan teguran Tuhan buat bangsa yang menyimpang dari hadapan Tuhan, memberikan teguran yang sangat keras di awal surat ini. Dikatakan celakalah anak-anak pemberontak. Gelar atau sebutan anak-anak pemberontak ini dikenakan kepada orang yang memberontak tentu saja kepada Tuhannya. Memberontak bisa jadi tidak melulu dengan terang-terangan melawan atau kata-kata yang menentang, tapi justru dengan menjauh dan tidak melibatkan Tuhan, itu identik dengan pemberontakan kepada Tuhan. Misalnya di dalam mengambil keputusan tertentu, seseorang tidak melibatkan Tuhan, bahkan tidak mempertimbangkan suara dan firman Tuhan, berjalan menurut pengertiannya sendiri dan tidak melibatkan bahkan memohon hikmat dari Tuhan atau pertimbangan dari Tuhan, maka itu setara dengan sebutan anak-anak pemberontak. Dan inilah teguran Tuhan terang-terangan kepada orang-orang yang justru melaksanakan sebuah rencana yang bukan daripada Tuhan. Yang berarti ketika seorang merencanakan sesuatu tanpa berpikir panjang dan tanpa meminta hikmat Tuhan yang panjang sabar itu, akhirnya justru yang mereka laksanakan sebenarnya rancangan diri mereka sendiri dan tidak sama sekali melibatkan Tuhan di dalam merancangkan sesuatu. Begitu juga yang lebih tajam lagi dikatakan yang memasuki suatu persekutuan atau persekongkolan yang bukan oleh dorongan rohku. Wow, ini lebih tajam lagi Tuhan menegur orang pilihan Tuhan. Yang mana memasuki sebuah persekutuan tapi tidak oleh dorongan roh Tuhan. Berarti oleh apa seseorang memasuki persekutuan itu? Bukankah kita sebagai orang percaya juga dipanggil untuk bersekutu? Tetapi kalau bersekutu tanpa dorongan roh Tuhan, maka berarti sebuah persekutuan yang digerakkan oleh keinginan kedagingan semata. Yang demi kepuasan, demi keuntungan, dan kembali lagi ini seperti orang yang berotak dagang, berpikir untung rugi untuk memasuki sebuah persekutuan. Bila itu menguntungkan, saya ikut, bila tidak, saya tinggalkan.
Sehingga jelas sekali Tuhan mengatakan orang-orang yang justru melaksanakan rancangannya sendiri dan memasuki persekutuan mengikuti keinginan dagingnya sendiri, dosa mereka bertambah-tambah. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pemberontakan diam-diam mereka yang tidak terang-terangan menentang Tuhan tetapi justru meninggalkan Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Ini adalah sebuah pemberontakan yang lebih mengerikan daripada pemberontakan terang-terangan dengan kata-kata yang terungkapkan kepada Tuhan. Ini dengan diam-diam melarikan diri dari Tuhan. Bahkan meminta keputusan Tuhan itu untuk tidak terlibat di dalam mereka mengambil keputusan. Sehingga dikatakan Tuhan menegur karena mereka umat pilihan Tuhan itu berangkat ke Mesir tanpa minta keputusan Tuhan. Berarti Tuhan sama sekali tidak dilibatkan di dalam memutuskan sesuatu pula. Dan dikatakan mereka justru mencari perlindungan pada Raja Firaun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Teguran ini tentu saja melukai hati Tuhan. Dan ini sebuah pemberontakan yang begitu mengerikan. Dan hari-hari ini ketika kita sedang merencanakan sesuatu untuk jalan keluar dari masalah kita, bisa jadi justru kita juga menjadi pemberontak-pemberontak itu. Yang diam-diam mengambil keputusan atau melakukan segala sesuatu tanpa dorongan Tuhan, tanpa pertimbangan Tuhan, dan tanpa juga keputusan Tuhan. Jadi yang dijalankan keputusan diri sendiri. Rancangan yang dikerjakan itu juga rancangan dari diri sendiri. Dan mengikuti persekutuan pun itu karena dorongan diri sendiri. Bukan karena Tuhan yang menggerakkannya. Dan inilah sebenarnya pelajaran dari hari ini di Yesaya 30 ayat 1-2 mau ingatkan kita. Bahwa orang yang berotak hikmat itu sesungguhnya tidak suka berontak. Kalau orang yang berotak keinginan dagingnya, kemauan dirinya sendiri, pasti dia akan berontak kepada Tuhan. Karena bukan hikmat Tuhan yang ada dalam otak mereka. Dan orang yang berotak hikmat itu akan hidup oleh dorongan roh Tuhan. Bukan hidup oleh dorongan keinginan dagingnya. Dan yang mereka jalankan adalah keputusan Tuhan. Bukan keputusan diri mereka sendiri yang tanpa mempertimbangkan atau tanpa bertanya dan berkonsultasi kepada Tuhan. Karenanya hari-hari ini saat kita mau memikirkan jalan keluar dari sebuah pergumulan hidup, dari sakit penyakit atau dari berbagai macam masalah-masalah kehidupan dan penghidupan yang begitu berat, ingat, Tuhan ingin kita berjalan bersamanya. Tuhan ingin kita untuk mengandalkan hikmat-Nya. Dan biar otak kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan yang berangkat dari hati yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap langkah demi langkah itu sungguh dilakukan dengan sebuah ketaatan. Tidak suka berontak kepada Tuhan karena dia berotak hikmat Tuhan. Dia selalu kontak dengan Tuhan. Dan dia tidak suka untuk mengikuti keinginan dagingnya, tapi hidup oleh dorongan roh Tuhan dan menjalankan keputusan Tuhan. Mari berjalan lagi, mari mohon hikmat Tuhan lagi agar kita bisa berotakkan hikmat Tuhan. Sehingga hati kita tenang dan tidak penuh pemberontakan. Juga terhadap kondisi yang berat ini kita tidak memberontak. Tetapi kita benar-benar sadar dan percaya bahwa segala rancangan Tuhan yang dibuatnya itu adalah yang terbaik. Bila kita mau hidup baik-baik dengan Tuhan, menjalin relasi dan memohon hikmat-Nya untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai macam tantangan ini. Bersandar terus kepadanya, berotakkan hikmat Tuhan, supaya hati kita tenang tanpa berontak. Tuhan mengasihi kita, ayo berjuang lagi dan tanpa menyerah kalah, kita selalu sandar pada hikmat Tuhan. Amin.